Jam 12 malam, seorang pria tetanggaku yang baru pulang dinas keluar kota dengan panik mengetuk pintu rumahku dan berkata, "Ikut aku sekarang juga. Suamimu ada di rumahku bersama istriku." Aku kaget dan mengikutinya. Saat membuka pintu rumahnya, aku syok tak menyangka. Karena malam itu juga, rahasia besar suamiku terbongkar. Suamiku histeris saat pria itu menatapku dan berkata, "Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi." Jam dinding di ruang tengah berdentang pelan sebanyak 12 kali menandakan tengah malam telah tiba. Suasana di luar rumah terasa begitu sunyi dan mencekam seolah alam pun enggan bersuara malam itu. Diara masih duduk di sofa ruang tamu, sambil melipat pakaian yang baru saja diangkat dari jemuran sore tadi. Matanya sesekali melirik ke arah pintu depan menunggu kepulangan suaminya yang bernama Zidan. Suaminya itu pamit sejak pagi untuk mengurus bisnis properti di luar kota, dan berjanji akan pulang larut malam ini. Rasa kantuk mulai menyerang pelupuk mata Diara namun, ia menahannya, karena kebiasaannya yang selalu ingin menyambut suami pulang dengan senyuman dan teh hangat. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang sangat keras dan tidak sabaran. Jantung Diara berdegup kencang karena kaget. Ketukan itu tidak berirama dan terdengar seperti gedoran orang yang sedang dalam keadaan panik luar biasa. Diara meletakkan pakaian yang sedang dilipatnya, dan merapikan jilbab instan yang dipakainya. Ia berjalan perlahan menuju pintu utama sambil bertanya-tanya siapa yang bertamu di jam setidak wajar ini. Ia mengintip sedikit dari balik tirai jendela samping, dan melihat sosok pria berdiri di teras dengan napas memburu. Lampu teras yang remang-remang membuat wajah pria itu sedikit tersamar bayangan namun, Diara mengenali postur tubuh tegap itu. Itu adalah Niko, tetangga baru yang menempati rumah di sebelah kiri rumahnya sejak 2 bulan lalu. Diara membuka pintu perlahan dengan perasaan was-was. Belum sempat ia mengucapkan salam, Niko sudah mencengkeram pergelangan tangannya dengan tatapan mata yang liar dan penuh amarah tertahan. Niko masih mengenakan kemeja kerja yang lengan panjangnya digulung hingga siku dan wajahnya basah oleh keringat dingin. Diara bisa melihat sorot mata Niko yang tajam, menusuk memancarkan urgensi yang membuat nyali Diara menciut. Pria itu tidak basa-basi atau meminta maaf, karena bertamu tengah malam. Ia langsung menarik tangan Diara agar keluar dari rumah. Diara mencoba menahan langkahnya dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, namun Niko tidak memberikan jawaban yang jelas selain perintah singkat yang tegas. Niko berkata dengan suara berat dan bergetar, agar Diara ikut dengannya sekarang juga, karena ada hal gawat yang harus dilihatnya. Diara bingung dan ketakutan namun melihat keseriusan di wajah tetangganya itu, ia merasa ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Niko mengatakan bahwa Zidan ada di rumahnya bersama putri istri Niko. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Diara. Pikirannya langsung melayang pada kemungkinan terburuk tentang perselingkuhan. Ia tahu Zidan dan putri memang akrab sebagai tetangga namun, ia tidak pernah menyangka mereka akan berbuat nekat di saat Niko sedang dinas keluar kota seperti yang diketahuinya. Tanpa sempat mengganti alas kaki, Diara mengikuti langkah lebar Niko, melintasi halaman rumput yang memisahkan rumah mereka. Angin malam menusuk kulit namun, Diara sudah tidak peduli pada dinginnya udara. Langkah Niko begitu cepat, hingga Diara harus sedikit berlari kecil untuk menyeimbanginya. Mereka sampai di depan pintu rumah Niko yang terbuat dari kayu jati kokoh. Pintu itu sedikit terbuka menyisakan celah cahaya dari dalam ruangan. Niko mendorong pintu itu hingga terbuka lebar dan mempersilakan Diara masuk lebih dulu. Tangan Diara gemetar saat melangkah masuk ke ruang tamu rumah tetangganya itu. Ia mempersiapkan hatinya untuk melihat pemandangan yang menyakitkan seperti melihat suaminya dan istri Niko sedang bermesraan, atau hal tidak senonoh lainnya. Namun apa yang dilihatnya jauh berbeda dari bayangan klise tentang perselingkuhan. Di ruang makan yang menyatu dengan ruang tamu itu, Zidan dan Putri sedang duduk berhadapan di sebuah meja makan bundar. Mereka tidak sedang berpelukan atau melakukan hal romantis. Mereka duduk tegak dengan wajah serius, seolah sedang membicarakan bisnis penting. Di atas meja kayu itu terhampar berbagai macam dokumen kertas yang berserakan. Ada 2 cangkir kopi yang masih mengepulkan asap tipis di hadapan mereka. Di tengah meja terdapat sebuah toples kecil berisi bubuk berwarna putih yang tutupnya terbuka. Kehadiran Diara dan Niko yang tiba-tiba membuat Zidan dan Putri terlonjak kaget. Wajah Zidan yang tadinya tenang seketika berubah pucat pasi saat melihat istrinya berdiri di ambang pintu bersama Niko. Zidan langsung berdiri dari kursinya dengan gerakan refleks yang canggung. Mulutnya terbuka seolah ingin mengucapkan sesuatu namun tidak ada suara yang keluar. Putri yang duduk di seberangnya tampak lebih syok, hingga menjatuhkan sendok kecil yang dipegangnya ke lantai menimbulkan bunyi denting nyaring yang memecah kesunyian. Diara menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya.
Ia melihat Zidane mengenakan pakaian santai yang biasa dipakainya di rumah, bukan pakaian kerja yang tadi pagi dipakainya saat pamit dinas. Hal itu menandakan bahwa Zidane mungkin sudah ada di rumah ini sejak lama dan berbohong tentang kepergiannya keluar kota. Rasa sakit hati mulai menjalar di dada Diara, namun rasa bingung lebih mendominasi saat melihat tumpukan kertas di meja itu. Nico berjalan melewati Diara dan berdiri di samping meja makan dengan aura mengintimidasi. Ia menatap tajam ke arah putri istrinya, lalu beralih menatap Zidane dengan tatapan jijik. Nico mengambil salah satu kertas dari atas meja dan melemparkannya ke hadapan Diara. Diara menangkap kertas itu dengan tangan gemetar dan membacanya sekilas. Itu adalah polis asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang sangat fantastis atas nama Diara, di mana Zidane tertulis sebagai ahli waris tunggal. Diara juga melihat kertas lain yang merupakan polis asuransi jiwa atas nama Nico dengan putri sebagai penerima manfaatnya. Seketika itu juga darah di tubuh Diara terasa berhenti mengalir. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Nico menunjuk ke arah 2 cangkir kopi dan bubuk putih di meja itu. Ia berkata kepada Diara dengan suara lantang yang menggema di ruangan itu, bahwa mereka bukan sedang memadu kasih. Nico menjelaskan bahwa Zidane dan Putri sedang merayakan rencana kematian pasangan mereka masing-masing. Bubuk putih itu menurut Nico adalah racun yang rencananya akan dimasukkan ke dalam minuman Diara dan Nico besok pagi. Nico mengatakan bahwa malam ini adalah malam terakhir bagi mereka berdua untuk bernapas jika rencana busuk Zidane dan Putri berjalan lancar. Diara merasa lututnya lemas seketika mendengar penjelasan itu. Ia menatap Zidane meminta penyangkalan, namun suaminya itu hanya diam dengan keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Zidane mulai terlihat histeris saat menyadari situasi sudah tidak terkendali. Ia mencoba mendekati Diara sambil merentangkan tangan seolah ingin memeluk dan menenangkan. Zidane berteriak bahwa Nico berbohong dan salah paham. Ia berusaha meyakinkan Diara bahwa pertemuan ini hanya membahas investasi dan bisnis sampingan yang sedang mereka rintis bersama. Namun sorot mata Zidane yang liar dan penuh ketakutan mengkhianati ucapannya sendiri. Diara mundur selangkah menghindari sentuhan suaminya. Ia merasa jijik dan ngeri melihat pria yang selama ini tidur di sebelahnya ternyata menyimpan rencana sekeji itu. Diara menatap bubuk putih di meja itu, lalu beralih menatap wajah Putri yang kini menunduk dalam-dalam menyembunyikan wajahnya. Nico tidak membiarkan Zidane memanipulasi keadaan. Ia mencengkeram kerah baju Zidane dan mendorongnya kembali duduk di kursi dengan kasar. Nico berkata bahwa ia sudah curiga sejak lama dengan gelagat aneh istrinya dan kedekatan yang tidak wajar antara Zidane dan Putri. Malam ini kecurigaannya terbukti telak saat ia memutuskan pulang lebih awal dari dinasnya yang sebenarnya fiktif. Nico menatap Diara lagi dan menegaskan bahwa mereka berdua adalah target pembunuhan berencana demi uang asuransi. Diara masih terpaku di tempatnya berusaha mencerna fakta bahwa nyawanya dihargai dengan lembaran polis asuransi oleh orang yang paling dicintainya. Malam itu rahasia besar rumah tangga mereka terbongkar dengan cara yang paling mengerikan. Ketegangan di ruang makan itu semakin memuncak seiring dengan bantahan-bantahan Zidane yang semakin keras dan tidak masuk akal. Zidane berusaha membangun narasi bahwa Nico sedang mengalami gangguan jiwa akibat tekanan pekerjaan, sehingga berhalusinasi tentang rencana pembunuhan. Zidane menunjuk-nunjuk wajah Nico sambil berteriak bahwa Nico sudah gila dan memfitnah tetangga sendiri. Ia bahkan berani bersumpah demi nama Tuhan bahwa bubuk putih itu hanyalah pemanis buatan rendah kalori untuk kopi mereka. Zidane terus memborbardir Diara dengan kata-kata manis memintanya untuk tidak percaya pada omongan Nico yang dianggapnya tidak berdasar. Diara yang masih syok, tampak mulai goyah melihat kegigihan suaminya dalam membela diri. Putri yang sejak tadi diam kini mulai angkat bicara mendukung sandiwara Zidane. Dengan air mata buaya yang mulai menetes di pipinya, Putri berkata bahwa ia dan Zidane hanya sekadar teman curhat yang sedang merencanakan kejutan ulang tahun untuk pasangan masing-masing. Alasan yang dilontarkan Putri terdengar sangat dipaksakan dan konyol mengingat ulang tahun Diara maupun Nico masih berbulan-bulan lagi. Namun Putri terus memasang wajah paling tidak berdosa yang ia bisa berharap Diara yang dikenal lembut hati akan luluh dan memihak mereka. Nico hanya mendengus sinis mendengar semua kebohongan yang meluncur mulus dari mulut istri dan selingkuhannya itu. Ia sama sekali tidak terlihat gentar menghadapi keroyokan alibi mereka. Tanpa banyak bicara, Nico berjalan perlahan meninggalkan meja makan menuju dinding ruang tamu, tempat sebuah lukisan abstrak berukuran besar tergantung. Lukisan itu adalah hadiah pernikahan dari rekan kerja Nico yang sudah terpasang di sana sejak mereka pindah. Zidane dan Putri menatap gerak-gerik Nico dengan bingung campur waspada. Nico berdiri di depan lukisan itu, lalu dengan gerakan tenang, ia menggeser bingkai lukisan itu ke samping. Di balik lukisan itu tertempel sebuah alat perekam suara digital berukuran kecil yang lampu indikatornya masih berkedip merah menandakan alat itu aktif. Mata Zidane membelalak lebar melihat alat penyadap itu. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini berubah menjadi seputih kertas.
Nico mengambil alat itu dan menekan tombol untuk menghentikan rekaman lalu memutar kembali file audio yang baru saja terekam beberapa menit yang lalu sebelum ia dan Diarra masuk. Suara jernih Zidane terdengar keluar dari alat kecil itu memenuhi ruangan yang sunyi. Dalam rekaman itu terdengar suara Zidane yang berkata dengan nada dingin dan penuh perhitungan tentang rencana memotong kabel rem mobil Nico. Zidane menjelaskan secara rinci di bagian mana kabel itu harus dipotong agar tidak terlihat seperti sabotase melainkan kerusakan akibat keausan mesin. Suara itu terdengar begitu jahat dan asing di telinga Diarra, sangat berbeda dengan suara lembut Zidane yang biasa didengarnya setiap hari. Kemudian terdengar suara Putri dalam rekaman itu, menimpali dengan tawa kecil yang mengerikan. Putri berkata bahwa ia sudah menyiapkan racun sianida dosis tinggi yang akan dicampurkan ke dalam minuman herbal rutin yang biasa diminum Diarra setiap pagi. Putri bahkan menyebutkan bahwa racun itu tidak akan terdeteksi jika autopsi tidak dilakukan secara menyeluruh, dan mereka bisa menyogok petugas medis untuk mempercepat proses pemakaman dengan alasan agama. Percakapan dalam rekaman itu berlangsung selama beberapa menit membahas detail teknis pembunuhan dan pembagian uang asuransi yang akan mereka terima. Mereka juga membahas rencana liburan ke Eropa setelah masa berkabung selesai, seolah nyawa Diarra dan Nico hanyalah batu sandungan kecil bagi kebahagiaan mereka. Zidane terdiam 1000 bahasa. Mulutnya terkunci rapat, tidak mampu lagi menyangkal bukti seakurat itu. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk ke lantai. Putri mulai menangis histeris kali ini, tangisannya adalah tangisan ketakutan yang nyata, bukan lagi sandiwara. Bukti rekaman itu adalah paku terakhir di peti mati kebohongan mereka. Nico menatap Zidane dengan tatapan kemenangan yang dingin. Ia tidak perlu memukul atau berteriak, karena rekaman itu sudah cukup untuk menghancurkan mental musuhnya. Nico berkata bahwa ia sengaja memasang alat penyadap itu 2 hari yang lalu, karena instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya sendiri saat ia sedang bekerja. Diarra mendengarkan rekaman itu sampai habis tanpa berkedip. Anehnya ia tidak menangis atau menjerit histeris seperti yang diharapkan Zidane. Tubuh Diarra yang tadi gemetar perlahan menjadi tenang. Ia menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan seolah melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. Diarra menatap Zidane yang kini tampak seperti pesakitan yang menunggu vonis mati. Perlahan Diarra merapikan ujung jilbabnya lalu berjalan mendekati meja makan. Ia mengambil dokumen polis asuransi atas namanya, merobeknya menjadi 2 bagian, dan melemparkannya ke wajah Zidane. Tatapan mata Diarra berubah total dari istri yang penurut menjadi wanita yang dingin dan tak tersentuh. Dengan suara datar namun tegas Diarra berkata bahwa ia sebenarnya sudah tahu tentang rencana busuk ini. Pengakuan Diarra membuat Zidane mengangkat kepalanya kaget. Diarra menjelaskan bahwa ia tidak sengaja membaca pesan singkat di ponsel Zidane saat suaminya itu tertidur pula seminggu yang lalu. Pesan itu berisi kode-kode pembunuhan yang dikirimkan kepada Putri. Sejak saat itu Diarra memendam rasa sakitnya sendirian dan mulai menyusun rencana balasan. Diarra mengeluarkan ponselnya dari saku gamis dan menunjukkannya pada Nico. Ia berkata bahwa dialah yang mengirim pesan anonim ke ponsel Nico malam ini, memberitahu agar Nico segera pulang karena ada hal mendesak di rumahnya. Zidane menatap Diarra seolah melihat orang asing. Ia tidak menyangka istrinya yang selama ini dianggap bodoh dan penurut ternyata mampu menyimpan rahasia sebesar itu dan bertindak di belakang punggungnya. Diarra tersenyum miring, senyuman yang penuh luka namun juga kepuasan. Ia berkata pada Zidane bahwa ia sengaja membiarkan Zidane masuk ke dalam perangkap ini agar tertangkap basah. Diarra tidak ingin hanya bercerai biasa, ia ingin Zidane hancur sehancur-hancurnya. Nico menatap Diarra dengan pandangan baru. Ada rasa hormat yang muncul di matanya melihat ketegaran wanita di hadapannya itu. Ternyata malam ini bukan hanya Nico yang menyelamatkan Diarra, tetapi Diarra juga yang telah menyelamatkan Nico dengan peringatannya. Suasana di ruangan itu berbalik 180 derajat. Zidane dan Putri yang awalnya merasa sebagai pemangsa kini berubah menjadi mangsa yang terpojok. Mereka berdua terperangkap dalam jaring yang mereka buat sendiri ditambah dengan jaring yang disiapkan oleh pasangan mereka. Nico menyimpan kembali alat perekam itu ke dalam sakunya sebagai barang bukti yang tidak bisa dibantah. Ia kemudian menutup pintu rumah dan menguncinya dari dalam, memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar sebelum urusan malam ini selesai. Diarra berdiri di samping Nico membentuk aliansi tanpa kata yang kuat menghadapi 2 pengkhianat di hadapan mereka. Malam masih panjang dan pengadilan jalanan di ruang tamu itu baru saja dimulai. Suasana di dalam rumah Nico berubah menjadi medan perang psikologis yang sangat mencekam setelah rekaman suara itu diputar. Zidane yang merasa terpojok dan kehilangan muka di depan istrinya sendiri, mulai kehilangan kendali atas emosinya. Wajahnya memerah padam dengan urat-urat leher yang menonjol, menandakan kemarahan yang sudah mencapai ubun-ubun. Rasa malu karena ketahuan bercampur dengan ketakutan akan ancaman penjara, membuat akal sehat Zidane hilang seketika.
Ia menatap Diarra bukan lagi sebagai istri yang harus dilindungi melainkan sebagai musuh yang harus dibungkam. Tanpa peringatan Zidane meraung keras, dan menerjang ke arah Diarra dengan tangan terkepal siap untuk memukul wanita yang selama ini melayaninya dengan setia itu. Diarra terpekik kaget dan memejamkan mata bersiap menerima pukulan dari suaminya, namun rasa sakit itu tidak pernah datang. Nico bergerak secepat kilat memotong jalur serangan Zidane. Dengan gerakan yang terlatih dan presisi Nico, menangkap pergelangan tangan Zidane di udara, sebelum sempat menyentuh wajah Diarra. Nico memutar lengan Zidane ke belakang punggung dengan teknik kuncian yang mematikan membuat Zidane menjerit kesakitan. Terdengar bunyi berderak yang ngilu dari persendian bahu Zidane saat Nico menekannya lebih kuat. Nico ternyata bukan sekadar pria kantoran biasa, ia memiliki latar belakang bela diri yang mumpuni yang selama ini ia sembunyikan di balik penampilannya yang tenang. Zidane yang hanya bermodal nekat dan emosi jelas, bukan tandingan kekuatan fisik Nico yang terlatih. Nico membanting tubuh Zidane ke lantai keramik dengan keras, hingga membuat napas pria itu sesak. Zidane mengerang kesakitan sambil memegangi bahunya yang terasa seperti mau lepas. Diarra membuka matanya dan melihat suaminya terkapar tak berdaya di bawah kaki Nico. Ada rasa ngeri sekaligus lega di hati Diarra melihat pemandangan itu. Nico menatap Zidane yang terengah-engah di lantai dengan tatapan merendahkan. Ia memperingatkan Zidane dengan suara rendah yang mengancam, agar jangan pernah berpikir untuk menyentuh Diarra seujung kuku pun, atau Nico akan mematahkan tangan itu sungguhan. Ketegasan Nico membuat nyali Zidane menciut, seketika mengubahnya dari predator ganas, menjadi tikus yang ketakutan. Melihat kekasih gelapnya dilumpuhkan dengan mudah Putri menjadi panik luar biasa. Wanita itu menyadari bahwa situasi sudah berbalik sepenuhnya, dan tidak ada lagi harapan bagi rencana jahat mereka untuk berhasil malam ini. Insting bertahan hidupnya mengambil alih dan ia segera berlari menuju pintu depan berusaha melarikan diri dari rumah itu. Putri menarik gagang pintu dengan kasar dan mengguncangnya berulang kali namun pintu itu bergeming. Ia tidak tahu bahwa Nico sudah mengaktifkan sistem penguncian otomatis dari ponsel pintarnya, sesaat setelah mereka masuk tadi. Semua akses keluar dari rumah itu sudah terkunci rapat mengubah rumah mewah itu menjadi penjara bagi para pengkhianat. Putri memukul-mukul daun pintu dengan frustrasi, sambil berteriak minta tolong namun suara teriakannya teredam oleh kekedapan dinding rumah. Ia berbalik menatap Nico dan Diarra dengan wajah pucat pasi penuh keringat dingin. Nico hanya berdiri tenang di dekat Zidane sambil bersedekap menikmati kepanikan yang melanda istri durhakanya itu. Putri yang merasa tidak ada jalan keluar lain, akhirnya berlari menghampiri Zidane yang masih terbaring di lantai. Ia berlutut di samping Zidane dan memeluk kaki pria itu sambil menangis histeris. Putri mulai meracau memohon agar Zidane melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka berdua dari situasi mengerikan ini. Dalam kepanikan yang memuncak Putri, akhirnya mengeluarkan kartu as terakhirnya. Ia berteriak di depan wajah Zidane dan semua orang di ruangan itu, bahwa ia sedang mengandung anak Zidane. Pengakuan itu menggema di ruangan, membuat Diarra terdiam 1000 bahasa. Putri mengelus perutnya yang masih rata sambil menangis terseduh-seduh mengatakan bahwa ada darah daging Zidane yang sedang tumbuh di rahimnya. Ia berharap pengakuan ini akan membangkitkan naluri kebapakan Zidane dan membuatnya bangkit melawan Nico, atau setidaknya memancing rasa iba dari Diarra. Putri memohon belas kasihan demi bayi yang belum lahir itu, berharap status kehamilannya bisa menjadi tameng dari amukan Nico dan kemarahan Diarra. Namun reaksi Zidane sungguh di luar dugaan siapapun yang ada di sana. Alih-alih merasa tersentuh atau protektif wajah Zidane justru berubah menjadi jijik dan penuh kebencian. Zidane menepis tangan Putri yang memeluk kakinya lalu dengan kejam ia menendang tubuh wanita itu, hingga terpental menjauh darinya. Putri terpekik kaget dan sakit bukan karena tendangan fisik itu melainkan karena penolakan kasar dari pria yang katanya mencintainya. Zidane bangkit berdiri dengan susah payah sambil memegangi bahunya yang sakit lalu meludahi lantai tepat di depan wajah Putri yang sedang menangis. Zidane berteriak dengan lantang bahwa ia tidak peduli sama sekali dengan kehamilan Putri. Zidane mengatakan kata-kata yang sangat menyakitkan hati, bahwa ia tidak butuh anak dari wanita ceroboh seperti Putri. Dengan napas memburu Zidane memaki Putri sebagai wanita tidak berguna. Zidane mengungkapkan kekecewaannya karena Putri gagal menjalankan tugas sederhana untuk merusak rem mobil Nico dengan benar. Menurut Zidane kegagalan Putri itulah yang menyebabkan Nico masih hidup dan bisa mengacaukan semua rencana matang yang sudah disusunnya. Bagi Zidane Putri hanyalah alat untuk mencapai tujuan kekayaan bukan wanita yang dicintainya. Zidane bahkan berkata bahwa ia menyesal telah memilih Putri sebagai partner kejahatannya, karena Putri terlalu emosional dan bodoh. Diarra yang mendengar semua caci maki Zidane merasa mual. Ia melihat wajah asli suaminya yang selama ini tersembunyi di balik topeng suami penyayang. Zidane ternyata adalah monster egois yang tidak memiliki hati nurani sedikitpun. Diarra melihat ke arah Putri yang kini tergeletak di lantai dengan tatapan kosong. Wanita yang tadinya terlihat sombong dan licik itu,
kini hancur lebur harga dirinya diinjak-injak oleh pria yang ia korbankan segalanya demi cinta. Karma itu datang begitu cepat dan menyakitkan. Putri menangis meraung-raung menyadari betapa bodohnya ia telah mempercayai janji manis Zidane tentang masa depan bahagia di Eropa. Tidak ada cinta dalam hubungan mereka, yang ada hanya pemanfaatan dan keserakahan. Nico membiarkan drama itu terjadi agar Diarra dan Putri bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya Zidane. Setelah Zidane selesai memuntahkan sumpah serapahnya, Nico kembali mengambil kendali situasi. Ia memaksa Zidane duduk di salah satu kursi makan dengan kasar. Zidane tidak berani melawan lagi karena rasa sakit di bahunya dan tatapan mengintimidasi dari Nico. Diarra berjalan mendekati Putri yang masih menangis di lantai, namun ia tidak mengulurkan tangan untuk membantu. Diarra hanya menatap datar wanita yang telah mengkhianatinya itu. Diarra berkata pelan namun menusuk bahwa rasa sakit dikhianati suami tidak sebanding dengan rasa sakit mengetahui bahwa suaminya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Malam itu semua ilusi tentang cinta dan kesetiaan runtuh menyisakan kebenaran yang pahit dan telanjang. Setelah keributan fisik mereda, ruangan itu kembali diselimuti ketegangan yang berbeda. Nico berdiri tegak di tengah ruangan bak seorang hakim yang siap membacakan vonis. Ia menatap Zidane dan Putri bergantian memastikan mereka tidak melakukan gerakan mencurigakan lagi. Nico kemudian mulai berbicara tentang alasan sebenarnya ia tidak ada di rumah selama 3 hari terakhir. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak pernah pergi dinas untuk urusan kantor, seperti yang ia pamitkan kepada Putri. Perjalanan dinas itu hanyalah kedok untuk menutupi misi pribadinya yang jauh lebih penting dan berbahaya. Nico pergi untuk menelusuri jejak masa lalu Zidane yang selama ini tertutup rapat dan penuh misteri. Nico berjalan menuju sebuah tas kerja kulit yang tergeletak di meja sudut ruangan. Ia membuka tas itu dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Dengan gerakan tenang Nico melemparkan isi map itu ke atas meja makan tepat di hadapan Zidane. Puluhan lembar foto dan dokumen tua berhamburan keluar menutupi permukaan meja. Diarra mendekat untuk melihat foto-foto itu, dan matanya terbelalak ngeri. Foto-foto itu menampilkan wajah 2 wanita yang berbeda namun memiliki nasib yang sama tragisnya. Ada foto pernikahan Zidane dengan wanita-wanita itu, dan ada juga foto pemakaman, serta nisan bertuliskan nama mereka. Zidane menatap foto-foto itu dengan wajah tegang, seolah melihat hantu dari masa lalunya bangkit kembali untuk menuntut balas. Nico mulai menjelaskan satu persatu foto itu dengan suara lantang. Wanita pertama di foto itu adalah istri pertama Zidane yang meninggal 5 tahun lalu, karena dugaan keracunan makanan yang tidak pernah diusut tuntas. Wanita kedua adalah istri Zidane berikutnya yang meninggal 2 tahun kemudian, karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang mencurigakan. Nico mengungkapkan fakta mengerikan bahwa dalam kedua kejadian itu, Zidane selalu menjadi penerima uang asuransi jiwa dalam jumlah miliaran rupiah. Pola yang sama persis dengan apa yang sedang direncanakan Zidane terhadap Diarra saat ini. Zidane adalah seorang pembunuh berantai yang menjadikan pernikahan sebagai ladang bisnis mematikan. Diarra menutup mulutnya dengan tangan menahan rasa mual yang hebat. Ia menyadari bahwa ia hanyalah target berikutnya dalam daftar panjang korban kekejaman Zidane. Jika malam ini Nico tidak bertindak, mungkin besok pagi foto Diarra yang akan menambah koleksi album kematian itu. Zidane hanya diam mematung, tidak bisa menyangkal bukti-bukti otentik yang dikumpulkan Nico. Keringat dingin bercucuran semakin deras membasahi keningnya. Zidane menyadari bahwa Nico telah menggali terlalu dalam dan menemukan bangkai yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi. Rahasia kelamnya terbongkar habis di bawah sorot lampu ruang makan yang terang benderang itu. Namun kejutan malam itu belum berakhir. Nico mengambil selembar foto lama yang terlihat agak kusam dan menunjukkannya kepada Putri yang masih sesenggukan di lantai. Foto itu memperlihatkan seorang gadis remaja yang sedang tersenyum, merangkul wanita yang ada di foto korban kedua Zidane. Nico bertanya dengan nada menyindir kepada Putri, apakah ia mengenali gadis dalam foto itu. Putri mendongak dan melihat foto itu, tubuhnya seketika menegang. Nico mengungkapkan fakta yang membuat Diarra terperanjat. Putri bukanlah orang asing yang kebetulan bertemu Zidane. Putri adalah adik kandung dari istri kedua Zidane yang tewas dalam kecelakaan rekayasa itu. Nico membeberkan bahwa Putri sebenarnya mendekati Zidane setahun yang lalu dengan niat awal untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Putri curiga bahwa kakaknya dibunuh oleh Zidane dan ingin mencari bukti untuk memenjarakan pria itu. Namun Zidane yang sangat manipulatif dan pandai bersilat lidah berhasil membalikkan keadaan. Zidane dengan licik mencuci otak Putri, meyakinkan wanita itu bahwa kematian kakaknya murni kecelakaan, dan Zidane adalah suami yang paling menderita. Dengan pesona dan kebohongan yang sistematis, Zidane berhasil membuat Putri jatuh cinta padanya. Kondisi psikologis Putri yang labil dimanfaatkan Zidane hingga akhirnya Putri berbalik menjadi budak cinta yang rela melakukan apa saja demi Zidane, termasuk membantu membunuh orang lain. Putri kembali menangis histeris mendengar penuturan Nico. Kebenaran itu menghantamnya seperti palu godam.
Ia teringat kembali tujuan awalnya mendekati Zidane, namun rasa cintanya yang buta telah membuatnya lupa daratan. Ia telah mengkhianati arwah kakaknya sendiri dengan menjadi selingkuhan dan komplotan pembunuh kakaknya. Putri berteriak menyangkal mengatakan bahwa Zidane mencintainya dan tidak mungkin membunuh kakaknya. Namun jauh di lubuk hatinya keraguan mulai tumbuh subur, apalagi setelah melihat perlakuan kasar Zidane barusan. Zidane hanya mendengus meremehkan melihat kebodohan Putri yang masih saja berharap padanya. Nico menatap Putri dengan rasa kasihan bercampur jijik. Ia mengatakan betapa ironisnya hidup Putri yang niatnya menjadi pahlawan bagi kakaknya malah berakhir menjadi penjahat yang sama kejinya dengan sang pembunuh. Nico menjelaskan bahwa ia menemukan hubungan kekerabatan itu saat melacak kartu keluarga lama di kampung halaman istri kedua Zidane. Fakta ini semakin memperjelas betapa berbahayanya Zidane. Pria itu tidak hanya membunuh fisik korbannya tetapi juga membunuh jiwa dan akal sehat orang-orang di sekitarnya. Zidane adalah manipulator ulung yang bisa mengubah musuh menjadi sekutu sebelum membuangnya seperti sampah. Diarra menatap Zidane dengan tatapan yang kini sepenuhnya berubah menjadi kebencian murni. Ia sadar bahwa ia telah menikah dengan iblis berwujud manusia. Zidane tidak pernah mencintai siapapun selain uang dan dirinya sendiri. Semua kata manis perhatian dan kasih sayang yang selama ini diberikan Zidane hanyalah sandiwara untuk memuluskan jalan menuju klaim asuransi. Diarra merasa sangat bodoh karena sempat mempercayai pria itu, namun ia bersyukur Tuhan masih melindunginya melalui tangan Nico. Malam itu Diarra bertekad bahwa Zidane tidak boleh lolos lagi. Rantai pembunuhan ini harus berhenti di sini malam ini juga. Zidane yang merasa rahasianya sudah telanjang bulat mulai tertawa sumbang. Tawa itu terdengar mengerikan di tengah ketegangan ruangan. Ia menatap Nico dan Diarra dengan mata yang memancarkan kegilaan. Zidane berkata dengan nada mengejek, bahwa meskipun mereka tahu semua itu, mereka tidak punya bukti fisik yang kuat untuk mengaitkannya dengan kematian istri-istrinya yang dulu. Kasus itu sudah ditutup polisi sebagai kecelakaan dan penyakit. Zidane merasa masih punya celah untuk lolos dari jerat hukum masa lalu. Namun Nico tersenyum tipis menanggapi kepongahan Zidane. Nico berkata pelan bahwa mungkin hukum masa lalu sulit menjangkau Zidane tetapi hukum malam ini baru saja akan dimulai. Nico melirik gelas air di atas meja, memberi isyarat tak kasat mata tentang babak selanjutnya dari drama kematian ini. Ketegangan di dalam ruang makan rumah Nico sudah mencapai titik didih yang menyesakkan dada. Udara terasa begitu berat seolah oksigen di ruangan itu menipis tersedot oleh emosi yang membara dari 4 orang manusia yang kini saling berhadapan dengan nasib yang berbeda. Zidane masih berdiri mematung dengan punggung menempel pada dinding tempat ia terpojok. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya, membasahi kerah kemejanya yang sudah berantakan akibat cengkraman Nico tadi. Tenggorokan Zidane terasa kering kerontang, seakan ada pasir panas yang menyumbat saluran pernapasannya. Teriakan-teriakan amarah dan kepanikan yang ia lontarkan selama 1 jam terakhir, telah menguras cairan tubuhnya secara drastis membuat rasa haus yang menyiksa mulai menguasai akal sehatnya. Matanya yang liar dan gelisah menyapu seisi ruangan mencari celah untuk melarikan diri, atau setidaknya sesuatu yang bisa meredakan rasa haus yang membakar tenggorokannya. Pandangan Zidane terhenti pada sebuah gelas kaca bening yang berisi air mineral yang terletak di ujung meja makan. Gelas itu terlihat begitu menggoda dengan butiran embun dingin yang menempel di dinding luarnya, memantulkan cahaya lampu gantung kristal di atasnya. Rasa haus itu semakin menjadi-jadi mengalahkan kewaspadaannya terhadap situasi sekitar. Otak Zidane yang biasanya licik dan penuh perhitungan kini, tumpul oleh tekanan psikologis yang bertubi-tubi dari Nico dan Diarra. Ia berpikir bahwa meneguk segelas air akan membantunya menenangkan diri dan menyusun kembali rencana kebohongan baru untuk menyelamatkan diri dari situasi mematikan ini. Tanpa meminta izin atau berpikir panjang, Zidane melangkah cepat menuju meja makan. Tangannya yang gemetar menyambar gelas itu dengan gerakan kasar, hingga sedikit air tumpah membasahi permukaan meja kayu yang mengkilap. Nico yang berdiri tidak jauh dari situ, hanya dia memperhatikan gerakan Zidane dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Diarra yang berdiri di samping Nico sempat ingin membuka mulut untuk memperingatkan, namun, entah mengapa lidahnya keluh, dan ia memilih untuk diam melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Putri yang masih terisak di lantai mengangkat wajahnya yang sembab dan matanya membelalak lebar saat melihat gelas apa yang sedang dipegang oleh Zidane. Zidane menempelkan bibir gelas itu ke mulutnya dan menenggak isinya dengan rakus. Air dingin itu mengalir melewati tenggorokannya, memberikan sensasi kelegaan sesaat yang luar biasa. Ia menghabiskan isi gelas itu hingga tandas tidak menyisakan setetes pun. Zidane membanting gelas kosong itu kembali ke meja dengan napas terengah-engah, merasa sedikit energi kembali mengalir ke tubuhnya. Ia menyeka sisa air di dagunya dengan punggung tangan lalu menatap Nico dengan tatapan menantang seolah ingin berkata bahwa ia belum kalah dan masih sanggup melawan. Namun keberanian semu itu tidak bertahan lama, hanya dalam hitungan detik. Setelah gelas itu diletakkan sesuatu yang mengerikan mulai terjadi di dalam tubuh Zidane.
Awalnya Zidane merasakan rasa pahit yang aneh tertinggal di pangkal lidahnya, rasa pahit yang tajam, seperti logam berkarat yang dipadukan dengan amandel gosong. Ia mencoba menelan ludah untuk menghilangkan rasa itu, namun rasa pahit itu justru semakin menyebar dengan cepat ke seluruh rongga mulutnya. Sedetik kemudian rasa panas mulai menjalar dari lambungnya naik ke kerongkongan, seperti ada api yang sedang membakar organ dalamnya dari dalam. Zidane memegangi lehernya dengan kedua tangan, matanya mulai melotot menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyerang dengan intensitas tinggi. Napasnya mulai tersengal-sengal, berbunyi menciut seperti orang yang sedang terkena serangan asma akut, namun jauh lebih mengerikan. Tubuh Zidane mulai kejang-kejang hebat. Kakinya tidak kuat lagi menopang berat badannya, hingga ia ambruk ke lantai keramik dengan bunyi gedebuk yang keras. Ia menggeliat-geliat di lantai seperti cacing kepanasan, tangannya mencakar-cakar lehernya sendiri, seolah ingin mengeluarkan sesuatu yang menyumbat di sana. Wajah Zidane yang tadi pucat kini berubah warna menjadi merah padam lalu perlahan membiru karena kekurangan oksigen. Mulutnya terbuka lebar, berusaha meraup udara sebanyak-banyaknya, namun paru-parunya seolah terkunci rapat menolak untuk bekerja. Busa putih bercampur sedikit darah mulai keluar dari sudut bibirnya, menandakan kerusakan organ dalam yang terjadi sangat cepat dan brutal. Diarah mundur beberapa langkah dengan wajah ngeri. Ia menutup mulutnya dengan tangan menahan jeritan melihat suaminya meregang nyawa dengan cara yang begitu menyakitkan tepat di depan matanya. Meskipun ia membenci Zidane atas segala pengkhianatan dan rencana pembunuhan itu, namun melihat manusia menderita sedemikian rupa tetap membuat naluri kemanusiaannya terguncang. Nico segera menarik bahu Diarra agar menjauh dari tubuh Zidane yang sedang menggelepar, melindungi pandangan wanita itu dari pemandangan yang terlalu traumatis. Namun Nico sendiri tidak melakukan tindakan pertolongan pertama apapun. Ia hanya berdiri tegak menatap Zidane dengan pandangan dingin, seolah sedang menyaksikan eksekusi mati yang memang sudah selayaknya terjadi. Putri yang melihat kejadian itu, menjerit histeris, suaranya melengking tinggi memecah kesunyian malam. Ia merangkak mendekati meja makan, bukan untuk menolong Zidane melainkan untuk menjauhkan gelas kosong itu, seolah benda itu adalah monster yang menakutkan. Dengan tubuh gemetar hebat dan air mata yang mengalir deras, Putri akhirnya buka suara mengakui kebenaran yang mengerikan. Ia berteriak di sela-sela tangisnya bahwa gelas itu sebenarnya berisi racun yang ia siapkan untuk Nico. Putri mengaku bahwa ia tadi sempat berniat memberikan minuman itu pada suaminya saat Nico pulang, namun keberaniannya ciut di detik-detik terakhir. Putri menjelaskan dengan suara terbata-bata bahwa ia merasa ragu dan takut untuk membunuh Nico dengan tangannya sendiri. Rasa bersalah dan ketakutan akan dosa membuatnya mengurungkan niat untuk menyuguhkan minuman itu pada Nico. Karena panik dan bingung harus membuang racun itu kemana, Putri dengan ceroboh meletakkan gelas beracun itu sembarangan di meja makan di antara tumpukan berkas-berkas asuransi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Zidane dalam keadaan panik dan haus akan meminum air dari gelas yang sama yang seharusnya menjadi senjata pembunuh bagi Nico. Senjata makan tuan itulah peribahasa yang paling tepat menggambarkan nasib tragis Zidane saat ini. Zidane yang masih memiliki sedikit kesadaran di tengah rasa sakit yang luar biasa mendengar pengakuan Putri itu. Matanya menatap Putri dengan tatapan yang sulit dijabarkan, campuran antara kemarahan, kebencian, dan keputusasaan yang mendalam. Ia ingin berteriak memaki kebodohan selingkuhannya itu, namun pita suaranya sudah lumpuh total, akibat efek racun yang bekerja cepat merusak sistem sarafnya. Zidane menyadari ironi terbesar dalam hidupnya, bahwa ia mati bukan di tangan musuhnya melainkan karena kecerobohan wanita yang ia manfaatkan untuk membunuh orang lain. Rencana yang ia susun dengan begitu rapi dan detail hancur lebur oleh segelas air mineral yang salah tempat. Racun itu bekerja dengan sangat efektif melumpuhkan otot-otot tubuh Zidane satu persatu. Gerakan kejangnya perlahan mulai melambat, namun bukan karena kondisinya membaik melainkan karena tubuhnya mulai menyerah pada kelumpuhan. Zidane kini hanya bisa terbaring kaku dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit rumah Nico. Pikirannya masih berjalan, tapi tubuhnya sudah menjadi penjara yang tidak bisa digerakkan. Rasa sakitnya tidak berkurang sedikit pun, justru semakin terasa nyata, karena ia tidak bisa lagi mengekspresikannya dengan gerakan. Ia merasakan dingin mulai merayap dari ujung kaki menuju ke jantungnya, sebuah sensasi kematian yang datang menjemput perlahan namun pasti. Nico akhirnya buka suara menjelaskan situasi medis yang sedang terjadi pada Zidane kepada Diarra dan Putri. Ia berkata dengan nada tenang bahwa racun yang digunakan Putri kemungkinan adalah jenis racun saraf yang dosisnya tidak cukup mematikan secara instan jika dicampur air sebanyak itu, namun cukup untuk menyebabkan kerusakan permanen pada sistem saraf dan pita suara. Nico menganalisis bahwa Zidane tidak akan mati secepat itu, pria itu akan menderita kelumpuhan dan kebisuan dalam waktu yang lama sebelum akhirnya organ vitalnya menyerah. Penjelasan Nico terdengar begitu klinis dan tanpa emosi membuat Putri semakin ketakutan menyadari bahwa ia telah mengubah kekasihnya menjadi mayat hidup. Diarra menatap tubuh kaku Zidane dengan perasaan campur aduk. Ia melihat karma yang datang begitu cepat dan instan. Pria yang berencana meracuni istrinya sendiri kini terkapar tak berdaya
akibat racun yang ia perintahkan untuk dibuat. Keadilan Tuhan bekerja dengan cara yang misterius dan terkadang humoris dalam kegelapannya. Diara merasa tidak perlu lagi mengotori tangannya untuk membalas dendam, karena semesta sudah mengambil alih tugas itu dengan cara yang jauh lebih kejam daripada yang bisa dibayangkannya. Malam itu di ruang makan yang mewah, Zidane menuai apa yang ia tanam, meminum piala pahit dari kejahatannya sendiri. Di tengah situasi kacau di mana Zidane sedang meregang nyawa dengan tubuh kaku dan mulut berbusa, tiba-tiba terdengar suara yang memecah keheningan malam dari luar rumah. Suara sirine yang khas meraung-raung mendekat disertai dengan kilatan lampu rotator berwarna biru dan merah yang menembus tirai jendela ruang tamu. Cahaya itu berputar-putar menyapu dinding ruangan, menciptakan siluet bayangan yang dramatis. Suara sirine itu terdengar begitu nyaring dan dekat, menandakan bahwa kendaraan tersebut telah berhenti tepat di depan pagar rumah Nico. Harapan yang nyaris padam di hati Zidane tiba-tiba menyala kembali meskipun tubuhnya lumpuh dan kesakitan. Dalam benak Zidane yang mulai kabur karena efek racun, kehadiran polisi adalah sebuah anugerah tak terduga. Logika Zidane yang licik langsung bekerja cepat menyusun skenario penyelamatan diri. Ia berpikir bahwa jika polisi datang, ia akan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penawar racun dan diselamatkan dari kematian. Lebih jauh lagi, Zidane berencana untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh Nico sebagai pelaku yang meracuninya. Ia akan menggunakan kondisinya yang kritis sebagai bukti bahwa ia adalah korban percobaan pembunuhan oleh tetangganya yang gila. Zidane yakin dengan kemampuan akting dan manipulasinya, ia bisa meyakinkan polisi bahwa Nico dan Diara bersekongkol untuk mencelakainya. Pintu depan rumah didobrak dari luar dengan kasar, tanpa didahului ketukan atau peringatan. Daun pintu terbuka lebar menghantam dinding dengan keras. Masuklah sekelompok pria berseragam taktis berwarna gelap lengkap dengan rompi anti peluru dan atribut yang menyerupai unit kepolisian khusus. Mereka bergerak dengan cepat dan efisien mengepung ruang makan tempat drama itu berlangsung. Langkah kaki mereka yang mengenakan sepatu bot militer berdentum berat di lantai keramik menciptakan aura intimidasi yang kuat. Salah satu dari mereka yang tampaknya adalah pemimpin pasukan berteriak, tegas memerintahkan semua orang untuk tidak bergerak dan mengangkat tangan. Zidane yang terbaring di lantai berusaha menggerakkan bola matanya ke arah pintu, memberikan sinyal kepada polisi itu untuk menolongnya. Dalam hatinya ia bersorak gembira merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia membayangkan dirinya diangkut dengan tandu dilarikan ke rumah sakit terbaik, dan kemudian melihat Nico diseret ke penjara dengan tangan terborgol. Zidane bahkan sempat tersenyum tipis di balik rasa sakitnya, senyuman kemenangan yang prematur dan menyedihkan. Ia merasa nasib baik masih berpihak padanya dan kecerdasannya selalu bisa membawanya keluar dari lubang jarum seburuk apapun situasinya. Namun keanehan mulai terjadi. Para pria berseragam itu tidak segera memeriksa kondisi vital Zidane atau memanggil tim medis, seperti prosedur standar kepolisian pada umumnya. Mereka justru mendekati Zidane dengan kasar. Dua orang berbadan tegap langsung mencengkeram lengan dan kaki Zidane lalu mengangkatnya begitu saja, seperti mengangkat karung beras, tanpa mempedulikan kondisi leher atau tulang punggungnya yang mungkin cedera. Zidane ingin menjerit kesakitan karena perlakuan kasar itu, namun suaranya tidak keluar, hanya lenguhan parau yang menyedihkan. Ia bingung mengapa polisi ini memperlakukannya seperti binatang, bukannya korban yang butuh pertolongan. Pemimpin pasukan itu berjalan mendekati Nico. Anehnya, ia tidak menodongkan senjata atau memborgol Nico. Ia justru mengangguk hormat sekilas kepada Nico, sebuah gestur keakraban yang sangat ganjil dalam situasi penggerebekan. Nico membalas anggukan itu dengan wajah datar lalu menunjuk ke arah Zidane yang sedang digotong paksa keluar. Tidak ada pembacaan hak-hak tersangka, tidak ada prosedur penangkapan resmi, dan tidak ada pertanyaan investigasi. Semuanya berjalan terlalu cepat dan senyap untuk sebuah operasi kepolisian. Putri yang melihat kejadian itu semakin bingung dan ketakutan, ia meringkuk di sudut ruangan, mengira giliran berikutnya adalah dirinya yang akan diseret kasar. Zidane digotong keluar rumah menuju sebuah mobil van hitam besar yang terparkir di halaman, bukan mobil patroli polisi atau ambulans. Di sisi mobil itu tidak ada lambang kepolisian negara, hanya ada stiker logo sebuah perusahaan keamanan swasta yang samar. Saat pintu van dibuka, Zidane bisa melihat bagian dalamnya yang kosong melompong, tanpa peralatan medis sedikitpun, hanya ada bangku besi dan rantai-rantai penggantung. Kengerian yang sesungguhnya mulai merayap masuk ke dalam kesadaran Zidane, mengalahkan rasa sakit racun di tubuhnya. Ia menyadari ada yang sangat salah dengan polisi yang datang menyelamatkannya ini. Di dalam van, pemimpin pasukan itu membuka masker wajahnya dan menatap Zidane yang terbaring tak berdaya di lantai mobil. Ia menyeringai lebar, menampilkan deretan gigi yang kuning, karena rokok, sebuah senyuman yang jauh dari kesan aparat penegak hukum yang mengayomi. Pria itu mendekatkan wajahnya ke telinga Zidane dan berbisik dengan suara serak yang mengerikan. Ia memperkenalkan diri bukan sebagai inspektur polisi, melainkan sebagai kepala tim penagih hutang dari sindikat investasi bawah tanah.
Ia menyebutkan angka 10 miliar rupiah jumlah uang yang dilarikan Zidane dari para investor gelap setahun yang lalu. Zidane terbelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia mengenal suara itu, suara yang pernah mengancamnya lewat telepon gelap berbulan-bulan lalu. Ternyata selama ini Nico tidak memanggil polisi sungguhan. Nico telah menghubungi musuh bebuyutan Zidane, orang-orang yang paling dihindari Zidane seumur hidupnya. Nico dengan sengaja membiarkan tetangga sekitar menelepon nomor darurat palsu yang sebenarnya telah disadap dan dialihkan sambungannya langsung ke markas para rentenir mafia ini. Sirine dan lampu rotator itu hanyalah properti sandiwara untuk mengelabui warga sekitar agar tidak curiga saat penculikan ini terjadi. Pria itu menepuk pipi Zidane dengan kasar sambil tertawa mengejek. Ia berkata bahwa Zidane sangat beruntung tidak mati karena racun itu, karena bos mereka menginginkan Zidane hidup-hidup. Hutang 10 miliar harus dibayar lunas, dan karena Zidane sudah tidak punya uang maka tubuh dan tenaga Zidane-lah yang akan menjadi aset pembayarannya. Pria itu mengatakan bahwa ada banyak pekerjaan kasar di pertambangan ilegal dan kapal ikan perbudakan di perairan internasional yang membutuhkan tenaga kerja gratis seumur hidup. Nasib Zidane sudah ditentukan bukan di penjara negara yang masih manusiawi melainkan di neraka dunia nyata tempat hukum tidak berlaku. Pintu van ditutup dengan bantingan keras mengunci Zidane dalam kegelapan total bersama para algojonya. Mobil van itu segera tancap gas meninggalkan pelataran rumah Nico dengan kecepatan tinggi, tanpa membunyikan sirine lagi. Diara yang berdiri di ambang pintu rumah menyaksikan mobil itu menghilang di tikungan jalan dengan perasaan hampa. Ia tahu suaminya tidak akan pernah kembali lagi. Zidane tidak dibawa ke kantor polisi untuk diadili secara hukum, tetapi dibawa ke pengadilan jalanan yang jauh lebih brutal dan tak kenal ampun. Hukuman seumur hidup dalam penderitaan fisik menjadi bayaran impas bagi keserakahan pria itu. Kembali ke ruang tamu, suasana menjadi hening mencekam setelah kepergian pasukan polisi palsu itu. Nico menutup pintu depan dan menguncinya kembali. Ia berbalik menatap Diara dan Putri yang masih terpaku. Nico menjelaskan dengan singkat siapa sebenarnya orang-orang tadi. Ia mengatakan bahwa ia hanya memfasilitasi pertemuan antara debitur macet dan krediturnya. Nico tidak membunuh Zidane, ia hanya menyerahkan Zidane kepada orang-orang yang lebih berhak menagih janji padanya. Diara mengangguk perlahan memahami bahwa apa yang dilakukan Nico adalah bentuk keadilan yang paling efisien. Zidane mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan tanpa Diara harus mengotori tangannya dengan darah. Kini perhatian beralih sepenuhnya pada Putri. Wanita itu masih gemetar di sudut ruangan menyadari bahwa pelindung sekaligus partner kriminalnya sudah tamat riwayatnya. Putri menatap Diara dan Nico dengan tatapan memelas berharap nasibnya tidak akan berakhir sama seperti Zidane. Namun Diara menatapnya dengan dingin, sorot matanya tidak menunjukkan belas kasihan. Diara memegang tablet di tangannya, bersiap untuk babak selanjutnya dari pembalasan dendam ini. Malam belum berakhir dan masih ada satu lagi pengkhianat yang harus diselesaikan urusannya sebelum matahari terbit. Debu yang berterbangan di halaman depan rumah perlahan mulai turun kembali ke tanah, setelah mobil van hitam yang membawa Zidane menghilang di kejauhan malam. Suasana di dalam rumah Nico kembali hening, namun keheningan kali ini terasa jauh lebih berat dan mencekam dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya udara dipenuhi oleh teriakan kemarahan dan penyangkalan, kini yang tersisa hanyalah suara isak tangis tertahan dari satu-satunya orang yang masih menjadi target di ruangan itu. Putri masih bersimpuh di lantai sudut ruangan dengan tubuh gemetar hebat memeluk lututnya sendiri. Riasan wajahnya yang tadi pagi terlihat sempurna kini, luntur berantakan oleh air mata dan keringat, membuat wajah cantiknya terlihat menyedihkan seperti topeng badut yang meleleh. Diara menutup pintu depan dengan gerakan perlahan lalu memutar kunci ganda memastikan tidak ada orang luar yang bisa masuk sembarangan. Ia kemudian berbalik badan menatap lurus ke arah Putri. Tatapan Diara tidak menyeratkan rasa kasihan sedikitpun, melainkan tatapan dingin seorang hakim yang sedang menimbang hukuman bagi terdakwa. Diara melangkah pelan mendekati meja makan tempat di mana cangkir kopi dan dokumen-dokumen asuransi masih berserakan. Ia merapikan letak jilbabnya yang sedikit miring lalu menarik kursi dan duduk dengan anggun seolah ia adalah nyonya rumah di tempat itu. Sikap tenang Diara justru membuat Putri semakin merasa terintimidasi. Nico berdiri bersandar di dinding dekat pintu masuk dapur, melipat kedua tangannya di depan dada. Ia tidak lagi memancarkan aura pembunuh yang meledak-ledak seperti saat menghadapi Zidane tadi, namun aura dingin yang mematikan masih terasa kuat darinya. Nico menatap Putri sejenak lalu berbicara dengan nada datar menjelaskan nasib Zidane yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa racun yang diminum Zidane memang sianida, namun Nico telah menukarnya dengan campuran yang sudah diencerkan secara presisi. Dosis itu dirancang khusus tidak untuk membunuh seketika melainkan untuk melumpuhkan sistem saraf motorik dan pita suara secara permanen. Zidane tidak akan mati dengan mudah, ia akan hidup sebagai tawanan yang bisu dan lumpuh aset kerja paksa yang sempurna bagi para mafia yang tidak ingin rugi. Mendengar penjelasan Nico, tangis Putri pecah kembali.
Ia menyadari betapa mengerikannya nasib kekasih gelapnya itu. Bayangan tentang Zidane yang disiksa di tempat terpencil, tanpa bisa berteriak minta tolong, membuat perut Putri mulas karena ketakutan. Ia merangkak mendekati kaki Diara mencoba meraih ujung gamis wanita yang pernah ia hianati itu. Putri memohon dengan suara parau memanggil Diara dengan sebutan ibu Diara berulang kali. Ia bersujud mencium kaki Diara meminta ampun dan perlindungan. Putri mengatakan bahwa ia hanyalah korban manipulasi Zidane, bahwa ia dipaksa melakukan semua ini, dan ia sedang hamil. Ia menggunakan segala alasan untuk memancing simpati Diara berharap wanita berhijab itu masih memiliki hati nurani seorang ibu. Diara menunduk menatap kepala Putri yang berada di kakinya. Ia tidak menendang Putri seperti yang dilakukan Zidane namun, ia juga tidak membelai kepala itu. Dengan gerakan pelan namun tegas Diara menarik kakinya menjauh dari jangkauan tangan Putri, membuat wanita itu terhuyung ke depan menyentuh lantai dingin. Diara berkata dengan suara lembut namun menusuk bahwa ia tahu Putri hamil. Ia tahu segalanya. Namun kehamilan itu tidak menghapus fakta bahwa Putri dengan sadar menuangkan racun ke dalam gelas yang niatnya untuk membunuh suaminya sendiri. Diara mengingatkan Putri bahwa menjadi korban manipulasi tidak serta-merta membenarkan tindakan percobaan pembunuhan. Niko berjalan mendekat dan melemparkan sebuah tablet elektronik ke atas meja makan tepat di depan Diara. Diara mengambil tablet itu dan menyalakannya. Cahaya layar tablet memantul di wajah, Diara memperlihatkan ekspresi serius. Diara mulai menggeser layar tablet itu, memperlihatkan deretan angka-angka dan grafik keuangan yang rumit. Ia memanggil Putri untuk mendekat dan melihat layar itu. Dengan ragu dan takut Putri bangkit berdiri dan mendekati meja. Matanya yang sembab menyipit melihat deretan angka nominal uang yang sangat besar tertera di sana. Itu adalah data mutasi rekening bank. Diara mulai menjelaskan fakta yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Ia mengungkapkan bahwa selama 5 tahun pernikahan ia adalah orang yang mengelola seluruh keuangan Zidane termasuk aliran dana dari bisnis-bisnis gelap yang dilakukan suaminya. Zidane yang merasa pintar sebenarnya buta soal administrasi dan menyerahkan semua akses perbankan kepada Diara, karena percaya istrinya terlalu polos untuk mengerti tentang pencucian uang. Diara memanfaatkan kepercayaan itu dengan sangat baik. Sejak ia menemukan pesan perselingkuhan di ponsel Zidane sebulan yang lalu Diara mulai memindahkan aset-aset Zidane secara sistematis. Diara menunjuk pada satu baris transaksi besar yang baru saja berhasil dieksekusi sore tadi, tepat sebelum drama malam ini dimulai. Uang tunai senilai 5 miliar rupiah sisa dari hasil penipuan investasi Zidane yang belum disetor ke mafia telah dipindahkan. Namun Diara tidak memindahkannya ke rekening pribadinya, agar tidak terlacak sebagai pencurian dalam rumah tangga. Diara dengan cerdik memindahkan dana itu ke sebuah rekening baru yang dibuat atas nama Putri. Diara menjelaskan bahwa ia telah meretas data pribadi Putri, saat wanita itu pernah meminjam laptop Diara bulan lalu dengan alasan rusak. Diara menggunakan data itu untuk membuka rekening penampungan. Wajah Putri pucat pasi saat memahami implikasi dari tindakan Diara. Di mata hukum saat ini Putri adalah orang yang memegang uang haram hasil kejahatan Zidane. Diara telah mengatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah Putri dan Zidane bekerja sama menggelapkan uang investor lalu Putri mengkhianati Zidane dengan mengambil alih semua uang itu ke rekening pribadinya. Jejak digital yang dibuat Diara sangat rapi dan meyakinkan menempatkan Putri sebagai otak intelektual dari penggelapan dana miliaran rupiah tersebut. Diara tersenyum tipis dan berkata bahwa sekarang Putri bukan hanya seorang pelakor melainkan seorang buronan kasus penggelapan dana kelas kakap. Putri menggelengkan kepalanya dengan histeris menolak kenyataan itu. Ia berteriak bahwa ia tidak tahu apa-apa soal uang itu, dan ia tidak pernah membuka rekening tersebut. Namun Niko menimpali dengan dingin bahwa bantahan Putri tidak akan berguna di pengadilan. Bukti transfer sudah valid, verifikasi data diri Putri sudah lengkap dan uang itu benar-benar ada di rekening atas namanya. Polisi akan melihat bukti fisik bukan air mata buaya. Niko menambahkan bahwa dengan hilangnya Zidane maka Putri akan menjadi satu-satunya tersangka yang bisa diproses hukum. Zidane yang hilang akan dianggap melarikan diri atau dibunuh oleh Putri demi menguasai uang tersebut. Diara meletakkan tablet itu kembali ke meja dan menatap Putri lurus di manik matanya. Ia berkata bahwa ini adalah hukuman yang setimpal. Putri ingin harta Zidane maka Diara memberikan semua harta itu beserta dosa dan konsekuensi hukumnya. Putri ingin memiliki Zidane sepenuhnya, maka Diara memberikan Zidane sepenuhnya termasuk musuh-musuh dan hutang-hutangnya. Namun karena Zidane sudah diambil oleh pemilik hutang maka Putri harus menanggung sisa beban hukum yang ditinggalkan. Diara telah membersihkan namanya sendiri dari segala kaitan finansial dengan suaminya yang kotor menjadikannya istri yang bersih dan korban yang tidak tahu apa-apa. Putri merasa dunianya runtuh seketika. Ia terjebak dalam permainan catur yang ia tidak mengerti cara mainnya. Ia pikir ia adalah ratu yang memegang kendali ternyata, ia hanyalah pion yang dikorbankan sejak awal langkah.
Diara dan Niko, dua orang yang ia anggap bodoh dan lemah, ternyata adalah Grandmaster yang sedang menghukumnya. Putri kembali jatuh terduduk, kakinya tidak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ia menyadari tidak ada jalan keluar. Pintu rumah terkunci, Zidan sudah lenyap dan bukti kejahatan keuangan kini mengarah tepat ke jantungnya. Ia sendirian menghadapi dua monster yang berwajah malaikat. Niko melirik jam tangannya dan berkata bahwa waktu bermain sudah habis. Ia memberitahu Diara bahwa tamu undangan yang sebenarnya akan segera tiba. Tamu yang akan membawa Putri ke tempat yang seharusnya, yaitu sel penjara yang dingin. Diara mengangguk pelan, ia mengambil cangkir kopi yang belum tersentuh di meja, menyesapnya sedikit seolah merayakan kemenangan kecilnya. Rasa kopi itu pahit, namun bagi Diara malam itu rasanya sangat manis. Ia melihat ke arah jendela di mana cahaya lampu biru kembali terlihat mendekat dari kejauhan. Kali ini bukan cahaya mainan melainkan cahaya keadilan yang sesungguhnya. Cahaya lampu rotator berwarna biru terang kembali menyapu dinding ruang tamu rumah Niko, menembus tirai jendela dengan intensitas yang menyilaukan mata. Berbeda dengan kedatangan mobil van sebelumnya, kali ini suasana kedatangan terasa lebih resmi dan birokratis. Suara sirine yang terdengar adalah nada standar kepolisian yang tegas dan berwibawa, diikuti dengan suara pengeras suara yang meminta penghuni rumah untuk tetap tenang. Beberapa mobil sedan patroli berhenti di depan pagar rumah dengan formasi menutup jalan, memastikan tidak ada celah untuk melarikan diri. Pintu-pintu mobil terbuka serentak dan keluarlah para petugas berseragam coklat lengkap dengan atribut resmi kepolisian negara. Putri yang masih terduduk lemas di lantai mengangkat wajahnya dengan tatapan kosong. Ia sempat berharap bahwa ini adalah mimpi buruk, dan ia akan segera terbangun di tempat tidur empuknya, namun suara langkah kaki sepatu dinas yang berderap di halaman rumah membuyarkan harapan itu. Pintu depan yang tadi dikunci oleh Niko kini dibuka lebar-lebar oleh pemilik rumah itu sendiri. Niko berdiri di ambang pintu dengan sikap kooperatif, mengangkat kedua tangannya sedikit sebagai tanda bahwa ia tidak bersenjata dan menyambut kedatangan aparat. Seorang perwira polisi senior melangkah masuk diikuti oleh dua petugas wanita dan beberapa anggota tim forensik yang membawa koper peralatan. Perwira polisi itu memperkenalkan diri dengan sopan kepada Niko dan Diara, lalu matanya langsung tertuju pada sosok Putri yang meringkuk di sudut ruangan. Niko dengan tenang mulai menjelaskan situasi sesuai dengan skenario yang telah fakta-faktanya ia susun. Ia menyerahkan barang bukti utama berupa alat perekam suara digital yang ia ambil dari balik lukisan. Niko menjelaskan bahwa alat itu merekam percakapan rencana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri bersama tetangganya yang bernama Zidan. Niko menceritakan kronologi bagaimana ia menemukan rencana itu dan bagaimana Zidan melarikan diri saat rencananya terbongkar. Niko tentu saja tidak menyebutkan bagian tentang mafia penagih hutang, ia hanya mengatakan Zidan kabur lewat pintu belakang saat mereka lengah. Petugas kepolisian segera mengamankan alat bukti tersebut dan mendengarkan sekilas cuplikan rekaman di tempat kejadian. Wajah perwira polisi itu mengeras saat mendengar suara Putri yang tertawa membahas tentang racun sianida. Itu adalah bukti yang sangat kuat dan memberatkan, tak terbantahkan lagi. Perwira itu memberi isyarat kepada dua petugas wanita untuk mendekati Putri. Petugas wanita itu dengan sigap menarik Putri agar berdiri. Putri mencoba memberontak lemah, mulutnya meracau tidak jelas menyalahkan semua orang, namun tenaganya sudah habis terkuras oleh ketakutan. Borgol besi yang dingin berbunyi klik saat mengunci kedua pergelangan tangan Putri di belakang punggungnya. Di saat yang bersamaan Diara melangkah maju dengan wajah yang dibuat tampak sedih dan terpukul. Ia menyerahkan tablet elektroniknya kepada polisi menunjukkan bukti mutasi rekening yang telah ia siapkan. Diara memberikan kesaksian palsu yang sangat meyakinkan bahwa ia baru saja menyadari suaminya menggelapkan uang perusahaan dan uang itu dialirkan ke rekening selingkuhannya, yaitu Putri. Diara berakting sebagai istri yang dikhianati ganda, baik secara asmara maupun finansial. Polisi yang melihat bukti transfer miliaran rupiah ke rekening atas nama Putri langsung menambahkan pasal berlapis pada penangkapan itu. Putri kini dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dan tindak pidana pencucian uang. Putri berteriak histeris saat diseret keluar rumah menuju mobil patroli. Ia meronta-ronta seperti orang gila, rambutnya yang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Saat melewati Diara dan Niko, Putri berhenti sejenak dan menatap mereka dengan penuh kebencian. Ia meludahi lantai dan berteriak lantang menuduh Diara dan Niko sebagai iblis yang bersekongkol. Putri meneriakkan bahwa semua ini adalah jebakan, bahwa Diara dan Niko pasti sudah merencanakan ini bersama-sama sejak lama. Ia berteriak kepada polisi bahwa suaminya dan istri Zidan adalah penjahat yang sebenarnya. Namun polisi hanya menganggap teriakan itu sebagai racauan kepanikan seorang tersangka yang tertangkap basah. Niko menatap Putri yang sedang diseret itu dengan wajah datar tanpa emosi. Ia berkata pelan namun cukup terdengar oleh Putri bahwa tidak ada persekongkolan apapun. Niko mengatakan bahwa ia hanya melindungi nyawanya sendiri dan Putri hanyalah korban dari keserakahannya sendiri.
Polisi kemudian mendorong kepala Putri agar menunduk masuk ke dalam mobil patroli. Pintu mobil ditutup membungkam teriakan Putri untuk selamanya. Di balik kaca jendela mobil Putri, masih terus memukul-mukul kaca menatap rumah mewah yang kini menjadi saksi kehancurannya. Mobil patroli itu pun perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah membawa serta sumber malapetaka yang selama ini menghantui hidup Niko. Setelah polisi pergi dan suasana kembali sepi, tim forensik masih sibuk mengambil sampel bubuk racun dan sidik jari di meja makan. Diara dan Niko diminta untuk tidak meninggalkan kota selama proses penyidikan, namun mereka tidak ditahan karena status mereka sebagai pelapor dan korban target pembunuhan. Polisi sangat bersimpati pada kondisi mereka berdua. Setelah semua petugas selesai dan pamit undur diri, tinggallah Diara dan Niko berdua di teras rumah yang kini terasa sangat luas. Angin dini hari mulai berhembus dingin menusuk tulang, namun entah mengapa udara itu terasa segar bagi mereka berdua. Diara berdiri bersandar pada pilar teras menatap langit yang mulai menampakkan semburat fajar. Ia menoleh ke arah Niko yang sedang menyalakan rokok dengan tangan yang sedikit gemetar efek adrenalin yang baru mulai surut. Diara bertanya dengan suara pelan sebuah pertanyaan yang mungkin juga ada di benak Niko. Ia bertanya apakah Niko benar-benar baru tahu tentang semua ini malam ini. Niko menghembuskan asap rokok ke udara, lalu menatap Diara. Ia tersenyum tipis, senyum tulus pertama yang ia tunjukkan malam itu. Niko menjawab jujur bahwa ia tidak pernah mengenal Diara secara pribadi sebelumnya, selain sebagai tetangga yang sopan. Niko mengakui bahwa sinergi mereka malam ini adalah sebuah kebetulan yang luar biasa. Ia tidak menyangka Diara memiliki kecerdasan setajam itu untuk membalikan keadaan finansial Zidane dalam waktu singkat. Begitu pula Diara mengakui bahwa ia kagum dengan ketenangan dan kemampuan fisik Niko dalam melumpuhkan Zidane. Mereka menyadari bahwa mereka tidak perlu merencanakan aliansi sebelumnya. Rasa sakit akibat pengkhianatan yang sama dan naluri bertahan hidup yang kuat telah menyatukan pikiran mereka secara telepati. Tanpa kata-kata mereka bisa membaca langkah satu sama lain, dan saling melengkapi kekurangan masing-masing untuk menghancurkan pasangan mereka yang toksik. Diara merapikan jilbabnya dan bersiap untuk pulang ke rumahnya sendiri, yang berada tepat di sebelah. Ia merasa lelah luar biasa, namun hatinya terasa ringan. Beban kebohongan yang selama ini ia pikul sendirian telah terangkat. Ia menatap Niko dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bukan hanya karena menyelamatkan nyawanya dari racun, tetapi karena telah memberinya keberanian untuk melawan. Niko mengangguk hormat dan membalas ucapan terima kasih itu. Ia berkata bahwa mulai besok mereka akan menjalani hidup baru, hidup yang benar-benar bersih dari parasit. Niko menawarkan untuk mengantar Diara sampai ke pintu rumahnya, meskipun jaraknya hanya beberapa langkah. Diara tersenyum dan menerima tawaran itu. Mereka berjalan beriringan melintasi halaman rumput yang memisahkan rumah mereka. Tidak ada nuansa romantis di antara mereka saat ini, yang ada hanyalah rasa hormat yang mendalam antara dua penyintas perang. Mereka adalah dua prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran paling berdarah dalam hidup mereka, dan kini saatnya untuk beristirahat. Diara masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu meninggalkan Niko yang masih berdiri di halaman menatap fajar yang mulai menyingsing menandakan awal dari hari yang baru, hari tanpa Zidane dan Putri. 3 bulan telah berlalu sejak malam kelabu yang menghancurkan kehidupan Zidane. Namun bagi Zidane waktu seolah berhenti berputar dan ia terjebak dalam neraka dunia yang tidak berujung. Lokasi tempatnya berada sekarang sangat jauh dari kenyamanan rumah mewahnya yang ber-AC dan kasur empuk. Sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah tanah tandus berwarna merah kecoklatan yang berdebu dan tebing-tebing batu kapur yang curam. Udara di tempat itu panas menyengat membakar kulit, hingga melepuh bercampur dengan bau belerang dan asap mesin diesel yang menyesakkan dada. Ini adalah sebuah area pertambangan ilegal terpencil di perbatasan negara yang tidak tercatat dalam peta resmi manapun, sebuah tempat di mana hukum rimba berlaku mutlak. Zidane kini bukan lagi seorang direktur perusahaan properti yang disegani dengan setelan jas mahal dan jam tangan mewah. Penampilannya kini lebih mirip gelandangan yang tidak terurus. Tubuhnya yang dulu berisi kini kurus kering, tinggal tulang berbalut kulit yang terbakar matahari. Wajahnya dipenuhi brewok yang tidak rapi dan kotoran debu tambang yang menempel permanen di pori-porinya. Ia mengenakan kaos oblong lusuh yang sudah robek di sana-sini dan celana panjang kargo bekas yang penuh noda oli. Kakinya dibungkus sepatu bot karet murahan yang sudah bocor, membuat setiap langkahnya terasa berat dan menyakitkan karena gesekan dengan kerikil tajam. Namun penderitaan fisik bukanlah hal terburuk yang dialami Zidane. Siksaan terbesar baginya adalah kebisuan yang dideritanya. Racun yang diracik Putri dan ditukar dosisnya oleh Niko malam itu, telah bekerja dengan sangat efektif merusak pita suaranya secara permanen. Zidane tidak bisa lagi mengeluarkan suara selain dengkuran parau yang menyedihkan seperti suara binatang yang tercekik. Ia adalah si bisu, julukan hinaan yang diberikan oleh para penjaga tambang kepadanya. Ketidakmampuannya untuk berbicara membuatnya menjadi sasaran empuk kemarahan para mandor yang kejam.
Jika ia lelah atau lambat bekerja, ia tidak bisa membela diri, atau memohon ampun ia hanya bisa menerima cambukan atau pukulan gagang senapan dengan pasrah. Setiap hari Zidane dipaksa bekerja selama 18 jam tanpa henti. Tugasnya adalah memecah batu-batu besar mengandung mineral, mentah menggunakan palu godam yang beratnya belasan kilogram. Tangan halusnya yang dulu hanya terbiasa memegang pena dan menyetir mobil kini kapalan pecah-pecah dan berdarah. Setiap ayunan palu mengirimkan getaran rasa sakit ke seluruh tubuhnya, terutama ke bahunya yang pernah dipatahkan Nico. Bahu itu tidak pernah sembuh dengan benar, karena tidak pernah mendapatkan perawatan medis yang layak meninggalkan rasa nyeri kronis yang menusuk setiap kali ia mengangkat beban. Zidane bekerja di bawah todongan senjata para penjaga bayaran yang tidak segan-segan menembak siapapun yang mencoba melarikan diri. Siang itu matahari bersinar terik tepat di atas kepala memanggang para pekerja paksa yang sedang beristirahat sejenak untuk makan siang. Zidane duduk bersila di atas tanah berbatu di bawah bayangan sebuah truk tua yang berkarat. Napasnya memburu keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya yang bau apek. Seorang penjaga melemparkan bungkusan nasi kepadanya dengan kasar, hingga nasi itu nyaris tumpah ke tanah. Zidane mengambil bungkusan itu dengan tangan gemetar. Makanannya hanyalah nasi keras dengan lauk ikan asin kecil, dan sedikit sayur nangka yang sudah basi. Namun rasa lapar yang menggila membuatnya tidak peduli lagi pada rasa atau kebersihan. Nasi bungkus itu dibungkus menggunakan kertas koran bekas yang sudah lecek dan berminyak. Saat Zidane membuka bungkusan itu dan hendak menyuapkan nasi ke mulutnya, matanya tiba-tiba terpaku pada sebuah gambar di kertas pembungkus tersebut. Meskipun kertas itu sudah kotor terkena kuah sayur dan minyak, tulisan dan foto di sana masih bisa terbaca dengan jelas. Jantung Zidane seakan berhenti berdetak saat mengenali wajah wanita yang terpampang di halaman koran bekas itu. Itu adalah wajah Diara, istrinya. Foto itu menampilkan Diara yang sedang tersenyum anggun di sebuah podium, mengenakan busana muslimah yang elegan, dan berkelas memancarkan aura kesuksesan dan ketenangan. Zidane mengusap minyak yang menutupi bagian judul berita itu dengan jempolnya yang kotor. Judul berita itu berbunyi, pengusaha wanita inspiratif, Diara bangkit dari keterpurukan dan dirikan yayasan sosial. Mata Zidane membelalak membaca isi berita di bawahnya. Artikel itu menyebutkan bahwa Diara baru saja meresmikan sebuah panti asuhan besar, dan menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk kegiatan amal. Namun bagian yang membuat dada Zidane sesak adalah paragraf yang menjelaskan sumber dana dan status pernikahan Diara. Di sana tertulis bahwa Diara telah mengambil alih kepemimpinan perusahaan suaminya yang dinyatakan hilang secara misterius 3 bulan lalu. Artikel itu juga menyebutkan bahwa pihak asuransi telah mencairkan klaim pertanggungan dalam jumlah fantastis karena Zidane dikategorikan mengalami kecelakaan hilang kontak atau missing person yang klausulnya ternyata ada dalam polis asuransi premium mereka. Zidane baru menyadari kejeniusan dan kekejaman strategi Diara. Diara tidak melaporkan Zidane mati karena itu butuh mayat. Diara melaporkan Zidane hilang. Dengan koneksi dan bukti-bukti palsu yang mungkin dibuat Diara, ia berhasil meyakinkan hukum bahwa Zidane lenyap di telan bumi. Uang asuransi yang seharusnya menjadi milik Zidane setelah membunuh Diara kini justru jatuh ke tangan Diara karena hilangnya Zidane. Senjata makan tuan yang paling sempurna. Zidane membaca baris demi baris berita itu dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya yang kotor. Diara digambarkan sebagai sosok istri yang tegar yang terus melanjutkan hidup dan bisnis suaminya, meskipun ditinggal tanpa kabar. Publik memuja Diara sebagai malaikat sementara Zidane hanyalah hantu yang terlupakan. Tidak ada yang mencarinya, tidak ada polisi yang menyelidikinya, karena bagi dunia Zidane sudah dianggap tiada, atau mungkin melarikan diri dari hutang. Diara telah menghapus eksistensi Zidane dari peradaban manusia, tanpa perlu membunuhnya secara fisik. Zidane masih bernapas namun secara sosial dan hukum ia sudah mati. Rasa penyesalan yang luar biasa menghantam batin Zidane. Bukan penyesalan karena telah berbuat jahat melainkan penyesalan, karena telah meremehkan wanita yang selama ini tidur di sebelahnya. Ia pikir Diara adalah domba yang bodoh, ternyata Diara adalah serigala yang sabar menunggu mangsa lengah. Zidane ingin berteriak memaki nasibnya, ingin meraung memanggil nama Diara namun tenggorokannya hanya mengeluarkan suara gurgling yang menyedihkan. Suara itu justru menarik perhatian Mandor yang sedang berpatroli. Mandor itu melihat Zidane yang sedang menangisi kertas koran bekas bungkus nasi, dan langsung menendang pinggang Zidane dengan keras. Mandor itu berteriak membentak Zidane agar kembali bekerja, karena waktu istirahat sudah habis. Zidane tersungkur ke tanah, wajahnya mencium debu tepat di samping foto Diara yang tersenyum. Ia menatap foto itu, sekali lagi tatapan terakhir pada kehidupan lamanya yang tidak akan pernah bisa ia gapai lagi. Zidane menyadari bahwa neraka ini adalah rumah barunya selamanya. Ia harus bekerja sampai mati untuk membayar hutang pada mafia yang tidak akan pernah lunas, karena bunganya yang terus membengkak. Dengan sisa tenaga yang ada Zidane bangkit berdiri memungut palu godamnya dan kembali memukul batu.
Setiap pukulan palu itu adalah detak waktu yang menghitung mundur sisa hidupnya yang sia-sia di lubang tambang yang terlupakan Tuhan itu. Matahari pagi bersinar lembut menyinari kompleks perumahan elit tempat Diara tinggal. Kicauan burung gereja terdengar riuh rendah dari balik dahan pohon mangga menambah suasana damai di pagi hari yang cerah itu. Embun masih menempel di dedaunan, membiaskan cahaya matahari, menjadi butiran-butiran kristal yang indah. Diara sedang berada di halaman belakang rumahnya, mengenakan pakaian santai namun tetap rapi. Ia memegang selang air menyirami deretan bunga mawar dan melati yang tumbuh subur dan mewangi. Halaman belakang itu kini terlihat sangat luas, jauh lebih luas dari sebelumnya. Pagar tembok tinggi yang dulu memisahkan rumah Diara dan rumah Niko sudah tidak ada lagi. Tembok pembatas itu telah dirobohkan sebulan yang lalu menyatukan dua halaman rumah, menjadi satu hamparan taman yang asri dan terbuka. Tidak ada lagi sekat yang membatasi pandangan. Rerumputan hijau terpotong rapi membentang dari teras rumah Diara, hingga ke teras rumah Niko, menciptakan kesan sebuah mansion besar yang menyatu. Perubahan fisik ini menyimbolkan hubungan baru yang terjalin antara dua penghuninya, hubungan persahabatan dan aliansi yang kokoh tanpa rahasia. Niko keluar dari pintu kaca belakang rumahnya membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring kue kering. Ia berjalan santai melintasi rumput menuju sebuah gazebo kayu yang baru dibangun di tengah-tengah taman gabungan mereka. Wajah Niko terlihat segar dan jauh lebih muda dari sebelumnya. Beban berat yang dulu menggelayuti pundaknya saat masih hidup bersama putri kini telah sirna sepenuhnya. Ia meletakkan nampan itu di atas meja kecil di gazebo, lalu duduk bersandar menikmati udara pagi. Diara mematikan keran air, menggulung selang dengan rapi lalu berjalan bergabung dengan Niko di gazebo. Diara duduk di seberang Niko mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya perlahan. Aroma teh melati yang harum menenangkan syaraf-syarafnya. Mereka duduk dalam diam sejenak menikmati ketenangan yang mahal harganya itu. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi pertengkaran, dan tidak ada lagi rasa was-was akan dikhianati. Kehidupan mereka kini berjalan dalam ritme yang damai dan teratur. Bisnis Diara semakin maju dan Niko juga telah kembali fokus pada pekerjaannya yang asli sebagai konsultan keamanan siber tanpa gangguan dari istri yang boros dan manipulatif. Niko meletakkan cangkirnya dan menatap Diara dengan pandangan serius namun santai. Ia bertanya dengan suara pelan, apakah Diara sudah mendengar kabar terbaru dari proyek terakhir mereka. Diara tersenyum tipis meletakkan cangkirnya kembali ke tatakan. Ia mengangguk pelan dan berkata bahwa notifikasi beritanya baru saja masuk ke tabletnya pagi ini. Berita itu datang dari saluran internasional yang memantau aktivitas kriminal lintas negara. Diara menjelaskan bahwa koordinat lokasi tambang ilegal yang ia kirimkan secara anonim ke otoritas keamanan internasional telah ditindaklanjuti dengan operasi militer besar-besaran. Niko mengangguk puas. 3 hari yang lalu mereka berdua memutuskan untuk mengirimkan hadiah terakhir bagi Zidane. Dengan kemampuan peretasan Niko dan data yang dimiliki Diara, mereka berhasil melacak lokasi tepat tambang tempat Zidane ditahan. Bukan untuk menyelamatkan Zidane melainkan untuk memastikan kehancuran tempat itu. Mereka mengirimkan data koordinat dan bukti aktivitas ilegal di sana kepada pemerintah negara setempat dan badan pengawas internasional. Laporan itu menyebutkan adanya perbudakan manusia dan kerusakan lingkungan parah yang memaksa pihak berwenang untuk bertindak tegas. Diara menceritakan detail berita itu kepada Niko. Pasukan gabungan telah menggerebek tambang tersebut subuh waktu setempat. Karena adanya perlawanan bersenjata dari para mafia penjaga tambang, terjadi baku tembak yang hebat. Pihak militer akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan udara terbatas untuk melumpuhkan gudang senjata dan barak para penjaga. Dalam kekacauan itu tambang tersebut runtuh dan meledak. Laporan resmi menyatakan bahwa tempat itu telah rata dengan tanah. Para pekerja paksa yang selamat telah diamankan namun banyak juga yang tidak tertolong akibat runtuhan batu dan ledakan, termasuk mereka yang berada di zona merah pertambangan. Niko bertanya spesifik tentang nasib para pekerja di zona merah, tempat Zidane biasa ditempatkan. Diara menatap mata Niko dan menjawab dengan tenang bahwa tidak ada yang selamat di zona itu. Zidane berada tepat di pusat ledakan saat gudang dinamit meledak terkena serangan. Tubuhnya tidak akan pernah ditemukan terkubur bersama batu-batu yang selama ini ia pecahkan dan keserakahan yang membawanya ke sana. Zidane benar-benar telah lenyap kali ini, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara fisik dari muka bumi. Tidak ada kuburan, tidak ada nisan, hanya debu yang kembali menjadi debu. Mendengar konfirmasi itu, Niko menghela napas panjang, seolah melepaskan sisa-sisa dendam yang mungkin masih terselip di hatinya. Ia tidak merasa sedih, ia juga tidak merasa gembira berlebihan. Yang ia rasakan hanyalah rasa lega yang teramat sangat. Keadilan telah ditegakkan secara paripurna. Zidane mendapatkan akhir yang ia tulis sendiri, melalui serangkaian pilihan buruknya. Niko kemudian bertanya tentang Putri. Diara menjawab bahwa proses hukum Putri berjalan lancar. Tanpa dukungan dana dan pengacara mahal, Putri menjadi bulan-bulanan di penjara wanita.
Kabar terakhir menyebutkan Putri mengalami depresi berat dan sering berhalusinasi di dalam sel isolasinya. Ia akan menghabiskan masa mudanya membusuk di balik jeruji besi. Diara memandang ke langit biru yang cerah. Ia merasa benar-benar bebas sekarang. Bayang-bayang masa lalu telah sirna sepenuhnya. Ia adalah wanita merdeka kaya raya dan memiliki sahabat yang bisa diandalkan seumur hidup. Diara menoleh pada Niko dan berkata bahwa sekarang mereka bisa benar-benar memulai hidup baru. Tidak ada lagi utang masa lalu yang harus dibayar. Buku kehidupan lama sudah ditutup dan dibakar habis. Niko tersenyum setuju. Ia mengangkat cangkir tehnya mengajak Diara bersulang. Mereka mendentingkan cangkir teh pelan, bunyi tring yang renyah terdengar merdu di pagi yang sunyi. Diara dan Niko kembali menyesap teh mereka sambil menatap taman bunga yang indah di hadapan mereka. Diara berpikir bahwa hidup itu lucu. Terkadang kita harus melewati neraka paling gelap terlebih dahulu untuk bisa menghargai surga kecil yang sederhana seperti pagi ini. Zidan dan Putri berencana membuat kematian bagi mereka, namun takdir justru memutarbalikannya menjadi kehidupan baru yang lebih baik. Angin sepau-sepau menerbangkan ujung jilbab Diara dan mengacak sedikit rambut Niko. Mereka duduk di sana, dua orang penyintas yang menang telak menikmati kemenangan mereka dalam diam dan kedamaian yang abadi. Tidak ada lagi ketukan tengah malam yang menakutkan. Yang ada hanyalah ketukan harapan akan masa depan yang cerah. Cerita horor rumah tangga itu telah berakhir, digantikan dengan epilog kebahagiaan yang pantas mereka dapatkan.